Kisah ini terjadi dari pertengahan tahun 2011 sampai tahun 2012. Namaku Nanda, orang yang saat ini tinggal di Lombok. Aku adalah anak laki-laki paling terakhir dari orang tuaku. Tita adalah kakak perempuanku. Aku baru saja akan lulus SMA, dan aku sangat senang Pak Dewanto datang kemari. Katanya dia akan bekerja sebagai pedagang makanan di pinggir jalan, atau lebih tepatnya angkringan. Penghasilan kami alhamdulillah lumayan, hingga kami bisa kredit mobil dan beli motor keren untukku. Motor itu selalu aku gunakan saat akan berangkat sekolah, hingga pada saat akan kelulusanku, aku terpengaruh oleh pergaulan bebas. Mamaku sendiri sengaja membiarkanku dengan pergaulan bebasku, supaya bisa merasakan sensasi masa mudaku. Aku melakukan ini terpengaruh oleh teman-temanku, dan ada juga Doni, teman dekatku. Semenjak aku melakukan kegiatan liar itu, aku tidak peduli soal norma. Aku melakukan kegiatan haram seperti judi. Paling sering adalah judi balap liar atau drag race, yang biasanya dilakukan di jalan umum, hingga membuat telinga orang menjadi budek. Bahkan, aku pernah taruhan motor, tapi aku selalu menang. Walaupun aku ikut pergaulan bebas, aku tak terpengaruh yang namanya narkoba. Ada sebuah kejadian yang membuatku langsung insaf. Kejadian itu aku dan Doni melakukan tandingan balapan, tapi aku disibukkan oleh kegiatanku. Akhirnya Doni mencari lawan lain. Saat itu juga si Doni datang ke rumahku mau meminjam motorku, dan dia berjanji akan memberi sebagian hadiahnya kalau dia menang dalam balapan. Tentunya aku mengizinkannya, hingga 2 jam kemudian temanku pun datang. Mereka mengabarkan kalau Doni telah meninggal dunia karena kecelakaan. Kepalanya terbentur benda keras hingga membuatnya tewas. Semenjak kejadian itu, aku merasa terpukul karena kehilangan sahabatku. Hari berikutnya, aku melayat ke rumah Doni. Terlihat isak tangis keluarganya mengiringi acara tersebut. Ayah dari Doni akan mengganti semua kerugian, namun aku pun menolak keinginan ayah Doni. Aku tak ingin membebani keluarga tersebut. Aku pun langsung curhat kepada Dekun Tari atau Bu Dekun lewat HP. Bu Dekun Tari dengan cetus malah menyalahkan Doni karena mencari mati dengan kegiatan haram seperti balap liar. Kemudian Bu Dekun melarangku untuk ikut kegiatan itu. Setelah kejadian itu, aku tersadar kalau hidup itu bukan untuk main-main. Apalagi bahaya ada di sekitar kita, dan hidup hanya satu kali saja. Semenjak kematian Doni, ku tinggalkan kegiatan itu. Satu bulan sepeninggal Doni, kejadian mistis kami alami malamnya saat aku mau tidur. Motorku bekas kecelakaan yang Doni pinjam sudah aku perbaiki. Tiba-tiba mesinnya hidup sendiri, tapi anehnya posisi kunci motor itu off, tapi mesinnya hidup.
Baru saja akan kuputar kunci motornya, tiba-tiba motor mati dengan sendirinya. Lantas bulu kudukku pun langsung berdiri. Aku pun langsung kembali masuk ke rumah dan langsung tidur. Aku pun diteror Doni lewat mimpi. Wajahnya berlumuran darah dan memanggil-manggil namaku. Aku pun langsung bangun dan mendengar bunyi motor itu. Saat aku beranjak menuju motorku, motornya sudah mati. Sungguh di luar logika kejadian mistis itu. Kejadian mistis itu datangnya jarang sekali, tapi hanya aku yang mengalaminya. Dua minggu pun berlalu. Di sekolah diadakan acara kelulusan. Alhamdulillah, aku lulus dengan nilai yang memuaskan. Semenjak saat itu juga, aku tahu arti hidup yang sesungguhnya. Berjuang dari awal sampai akhir dengan hasil yang baik tentunya. Hingga pada suatu hari, lebih tepatnya beberapa bulan setelah kematian Doni, kejadian mistis tidak hanya dialami olehku saja. Kakakku, yakni Dita, saat dirinya sedang bersih-bersih rumah dan kebetulan ada Pak Dewanto. Terlihat dari jendela rumah, dia dikejutkan dengan kemunculan Doni sambil menunggui motorku. Memang, semenjak kematian Doni, motorku tidak pernah kunaiki. Kakakku pun melihat sendiri kalau si Doni itu bentuknya pucat. Terlihat dia sedang memainkan stang motorku. Tapi kakakku bukan orang yang pengecut. Dia akan langsung datangi Doni dan menyuruhnya pergi. Sampai di mana motorku terparkir, si Doni sudah pergi menjauh. Keesokan paginya, kakakku menyuruh untuk menjual motorku saja. Aku pun langsung menuruti supaya tidak meneror lagi. Semenjak saat itu, kujual motorku dengan harga murah. Kejahilan arwah Doni tidak hanya sampai di sini saja. Saat aku sedang bermain PS di kamarku, kamar mandi yang ada di kamarku terdengar sangat berisik, seperti ada orang yang memainkan gayung. Aku pun langsung masuk ke kamar mandi. Kulihat gayung di kamar mandi yang ada di atas sudah ada di bawah, seolah-olah jatuh. Kejahilan arwah Doni di kamar mandiku pun berlangsung beberapa hari, dan baru berhenti setelah kamar mandiku kosongkan. Teror arwah Doni sudah jarang menerorku lagi, tapi aku belum bisa tenang sebelum motor itu laku terjual. Hari Minggu, kami sekeluarga kecuali Pak Dewanto rekreasi ke pantai untuk menghilangkan rasa capek dan bosan setelah seharian bekerja. Hingga kami pulang pukul 6 sore saat ada azan maghrib berkumandang. Rasanya sangat puas setelah berekreasi dan langsung main PS. Saat aku sedang bermain, Pak Dewanto masuk ke dalam kamar dan dia bilang kepadaku kalau semenjak kami pergi, Doni datang kemari tadi siang. Sambil menyulut sebatang rokok, Pak Dewanto menjelaskan kepadaku. Lalu ku hentikan kegiatan bermainku, dan aku pun bertanya lebih lanjut lagi. Pak Dewanto menjelaskan kalau sosok Doni yang datang tadi siang itu bentuknya hancur mengerikan. Tapi Pak Dewanto hanya membiarkannya karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal mistis. Aku yang mendengar penjelasan Pak Dewanto langsung bergidik ngeri. Lalu kuhentikan kegiatanku dan langsung tidur saja. 2 bulan kemudian, tepatnya bulan Juni, Budekun dan kedua anaknya datang ke rumahku. Ternyata tidak hanya Budeku saja, tetapi Bule Lilis dan anaknya juga. Mereka antara lain adalah
Rosi dan Risi. Mereka datang ke sini tak lain mau berekreasi. Sehari sesudah saudaraku menginap di rumah kami, saat itu aku sedang berbincang-bincang dengan Budekun. Budekun tiba-tiba memberi sebuah kalimat yang sangat penuh teka-teki. Budekun menjelaskan kalau dia tidak akan datang saat aku menikah nanti. Setiap aku bertanya, Budekun hanya menjawab, "Besok kamu akan tahu jawabannya." Jawaban itu seolah pertanda buruk yang akan datang. Aneh sekali, aku melihat Budekun memegang dadanya, seolah ada rasa sakit di sana. Lalu, tiba-tiba Rosi datang kepadaku dan langsung bilang kalau kemarin malam Doni datang kemari. Jawaban si Rosi menjelaskan kepadaku, dia melihat sosok yang diduga si Doni. Malam harinya, saat sedang asik ngobrol, dia sendiri melihat ada kepala terbang mengintip dari ventilasi kaca jendela. Sosoknya langsung menghilang ketika Rosi langsung menatapnya. Rosi pun bertanya kepada Pak Dewanto. Pak Dewanto kemudian menjelaskan kalau dia itu adalah sosok Doni dari cerita ibunya, yakni Budekun. Karena aku sendiri sering curhat kepada Budekun semenjak kematian Doni. Rosi kemudian menjelaskan kepadaku kalau motor bekas kecelakaan secepatnya dijual karena akan mengandung energi negatif. Aku pun langsung menuruti saran tersebut. Seminggu pun berlalu, saudaraku semuanya sudah pulang, sehingga keadaan akan kembali seperti semula. Alhamdulillah, sebulan kemudian motorku laku terjual dengan harga yang sangat murah. Pada akhirnya, teror Doni sudah hilang untuk selamanya. 28 September 2012, pukul 4 sore, aku mendengar kabar yang akan selalu membekasi pikiranku. Kabar dari telepon mamaku bahwa budeku telah meninggal. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.